Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kajianmu Magelang, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan kali ini tengah hadir di tengah-tengah kita segmen yang spesial sekali, yaitu kajian Sakinah Mawaddah Warahmah, dan tengah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadz Jumari. Ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha untuk menjaga kesehatan. Alhamdulillah sehat, dan tentu saja kelihatan bahwa Ustadz Jumari sangat semangat kali ini ya. Alhamdulillah. Baik jamaah kajianmu, kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ya Ustaz? Iya, betul. Ya, insya Allah nantinya dengan kita mengkaji ayat ini, Allah akan janjikan kepada kita menjadi sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang harapannya adalah keluarga yang benar-benar dilandasi oleh kejujuran, keteraturan, serta terukur. Dan semoga ini menjadikan keluarga samawa yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Baik, kalau begitu kita simak kupasan dari Ustadz Jumari kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Oke. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Evi yang saya hormati, memang di dalam Al-Quran itu kita jumpai 13 ayat yang dimulai dengan pertanyaan. Jadi yas'alunaka an, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang. Nah, tentangnya ini dari 13 ayat itu ada 14 pertanyaan. Nah, kalau yang bertanya itu orang-orang yang beriman, itu motivasinya akan melaksanakan apa gitu. Jadi kita diperintahkan melaksanakan apa. Tapi kalau yang bertanya itu orang kafir, itu hanya untuk mementahkan persoalan. Jadi ada perbedaan kalau kita kaji itu. Nah, dari ayat-ayat itu semuanya bisa kita kaitkan dengan pelaksanaan pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya menjadi pendukung terwujudnya keluarga yang kita harapkan itu. Nah, salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khomer dan judi. Nah, lalu katakanlah bahwa di dalam khomer dan judi itu ada dosa yang besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Tetapi pada keduanya itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini menjadi pendorong bagi kita untuk bersikap jujur, bahwa kalau orang itu mau jujur pada dua perilaku yang jelek itu ya, khomer dan judi itu menimbulkan banyak kerusakan. Tapi harus jujur dulu. Kalau orang itu tidak jujur, selalu mencari-cari pembenar untuk melakukan kejahatan. Jadi orang jujur itu pasti apa adanya, tidak mengada-ada. Tapi yang tidak jujur itu selalu mencari pembenar untuk melaksanakan sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Nah, itu di Quran. Nah, itu kalau ini diterapkan dalam keluarga kan akan menjadi sangat bagus kejujuran bagi semua anggota keluarga itu. Saya kira gitu Mbak Evi ya, pengantar kita ya. Jadi kata kuncinya kejujuran itu akan membuat kita jadi tenang. Orang yang tidak jujur akan selalu mencari pembenar untuk melaksanakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, gitu. Iya, menarik sekali Ustadz Jumari apa yang disampaikan, kejujuran.
salah satu kunci bagi ketenangan jiwa, ketentraman bagi sebuah keluarga tentu saja. Nah, kira-kira bagaimana ini Ustadz? Karena di dalam sebuah keluarga itu dipertemukan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana untuk membiasakan diri berlaku jujur? Ya, kalau membiasakan diri berlaku jujur ya tentu tidak ada rumusnya, yang penting jujur saja. Ya, kalau kita itu sudah saling percaya kepada pasangan hidup kita, termasuk kepada anak-anak kita, maka kejujuran itu tidak akan berat untuk dilaksanakan. Jadi kalau jujur itu ya yang jelek dikatakan jelek, yang bagus ya dikatakan bagus. Homer itu menjadi sumber malapetaka, sumber dari berbagai kejahatan itu mulanya dari minuman keras. Ini tidak hanya diakui oleh Quran, tetapi kepolisian pun mengakui bahwa sumber dari berbagai macam kejahatan itu dari minuman keras. Maka kita jujur bahwa itu menjadi sumber kejahatan, sehingga harus dihindari jangan sampai ada anggota keluarga kita itu menjadi bagian dari peminum itu ya, meskipun dari sedikit, termasuk judi. Jadi judi itu juga menjadi sumber malapetaka bagi keluarga. Sangat sulit dipahami keluarga penjudi kok menjadi sakinah. Nah, itu sangat sulit dipahami ya. Bahkan tidak mungkin keluarga penjudi menjadi keluarga yang sakinah. Ini jujur. Jadi mulainya ya karena kita sudah saling percaya bahwa kalau jujur itu akan menyebabkan hidup jadi tenang. Sehingga suami harus jujur kepada istri, istri juga harus jujur kepada suami. Kalau istri tidak jujur kepada suami, itu pasti istri tidak tenang. Dengan pula sebaliknya. Jadi kedua-duanya harus saling jujur supaya ada ketenangan dalam keluarga itu. Iya. Baik Ustaz. Jadi memang sejak awal pernikahan harus semuanya landasannya adalah sebuah kejujuran ya Ustaz ya. Oh iya. Ya, kalau mau membangun rumah tangga kok didasari dengan kebohongan ya, ada sesuatu yang disembunyikan. Yang disembunyikan itu nanti pasti akan terbuka ketika sudah menjadi pasangan suami istri ya, dan ini pasti terjadi ya. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan, maka bagaimana solusinya gitu toh? Ketika yang tersembunyi itu kemudian terbuka. Ya kalau memang itu terjadi, ya, artinya terpaksa terjadi dalam keluarga, ya dimaafkan saja. Tidak boleh balik kanan. Oh kamu udah bohong dengan saya mau cari ganti selain kamu. Nah, itu nanti jadi kacau. Jadi kalau sudah terlanjur ada sesuatu yang tidak disukai dan terjadi dalam keluarga, ya harus saling memaafkan, kemudian menempuh jalan baru dengan penuh kejujuran tadi. Gitu ya. Ya, menarik sekali. Tentu dengan adanya sebuah kejujuran menjadi landasan bagi kita senantiasa hidupnya bisa tenang dan menenangkan ya Ustaz ya. Jadi kalau bagi jamaah sekalian yang beberapa penggemar sinetron, ini biasanya kalau di halayak umum baru tenarnya sinetron Mas Al itu Pak. Oh saya tidak tahu. Aldebaran. Nah ini landasan sebuah kejujuran. Tentu saja jamaah rahimakumullah, kita mengetahui betul bahwa Islam sudah menjelaskan ada di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Tentu itu bisa menjadi sebuah landasan yang sangat kuat bagi kita, sehingga keluarga yang namanya keluarga tidak boleh didasarkan oleh sebuah kebohongan, harus murni kejujuran ya Ustaznya. Baik Ustaz, selanjutnya hubungannya antara Homer maupun judi. Ini kira-kira dalam sebuah keluarga, ketika ada salah satu anggota keluarga melakukan hal tersebut, kemudian efeknya tentu saja juga akan sangat mengguncang bagi sebuah keluarga. Kira-kira bagaimana ini tadi solusinya? Ya, kalau ajaran Islam itu melihat ada kebiasaan masyarakat yang jelek,
Dan khamr itu kan dan juga judi itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di tanah Arab ketika Islam belum hadir. Nah, maka Islam itu menghindarkan atau mengharamkan itu melalui proses, jadi melalui edukasi, melalui pendidikan yang bertahap itu dengan penuh kebijaksanaan. Pengharaman khamr itu kan melalui 4 tahap. Tahap pertama sesuai dengan surat An-Nahl 67. Itu hanya dikatakan bahwa dari kurma dan anggur itu bisa dijadikan minuman yang baik, tetapi juga bisa dijadikan khamr yang memabukkan. Hanya dikatakan seperti itu. Itu dijelaskan bahwa memang ada potensi untuk itu. Jadi anggurnya itu halal, tetapi ketika sudah menjadi minuman yang memabukkan menjadi haram. Ini dalam khasanah literasi Arab itu ada cerita menarik tentang anggur dan khamr itu. Ada seorang syekh bertamu kepada seorang pendeta. Dia disuguh anggur, kemudian makan anggur itu. Kemudian pendeta menyuguhkan khamr yang terbuat dari anggur. Syekh tidak mau minum. Lalu pendeta mengatakan, loh, ketika anggur Anda mau makan, ini khamr ini terbuat dari anggur, kok nggak mau makan? Nah, Syekh ini canggih menjawabnya. Pak pendeta, apakah Anda punya istri? Oh, punya. Coba Bapak sini. Kemudian ditanya, apakah Anda punya anak perempuan? Punya, gitu. Terus Syekh ditanya, pendeta ditanya, istri ini halal untuk Anda, tapi apakah anak perempuan ini halal untuk Anda? Nah, padahal anak ini kan juga dari istri Anda, gitu loh. Jadi penjelasannya tidak menyakitkan, tetapi membuat sang pendeta itu memahami. Kemudian bahkan jadi masuk Islam, gitu. Itu ada cerita dalam literasi Arab yang seperti itu. Jadi tidak boleh orang berdasar bahwa oh ini sumbernya anggur itu halal, maka ketika jadi minuman tetap dianggap halal. Tidak bisa, itu kan tidak jujur ya. Nah, kalau yang jujur ya seperti itu prosesnya. Nah, jadi tahapannya begitu. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah 219 ini di sini dijelaskan bahwa di dalam khamr itu memang ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar. Supaya orang mulai berpikir mulai berpikir. Nah, ketika ayat ini turun, itu orang Islam masih sering minum, sehingga ketika sholat bar minum sholat, gitu. Lalu bacaan imamnya kacau, nah, karena orang sedang mabuk. Nah, lalu kemudian turunlah ayat 43 surat An-Nisa. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk, sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan itu. Nah, baru setelah itu tahap berikutnya adalah Al-Maidah 90 dan 91 yang itu sudah menetapkan bahwa khamr adalah haram. Maka misalnya ada anggota keluarga yang terlibat dalam kegiatan ini, ya diberikan edukasi secara bijaksana, secara bertahap gitu, sampai kemudian ini haram. Kalau orang itu sudah ketagihan ya, atau sudah menjadi wataknya, langsung dikatakan haram, tentu menolak toh. Iya. Tetapi kalau ada edukasi yang bertahap, itu saya kira akan sangat bisa diterima oleh yang bersangkutan. Tapi mudah-mudahan kalau pemirsa sekalian, itu tidak adalah anggota keluarga yang terlibat dalam minuman keras maupun perjudian. Nah, dan ini kalau sampai terjadi ya tadi, rumah tangga pasti hancur. Kan tidak ada rumah tangga sakinah kok anggotanya penjudi dan pemabuk. Itu tidak mungkin lah. Ya. Sangat indah sekali ternyata Islam memberikan penjelasan kepada kita bahwa bertahap ya Ustaz ya. Secara bertahap, tidak langsung dilawan, akan tetapi secara juga tidak difasilitasi. Jadi tidak, karena ini sudah
Bukan, ini sudah jadi tradisi di masyarakat. Nah, maka saya buatkan legalitasnya, enggak begitu ya. Jadi meskipun sudah jadi tradisi, kalau itu jelek ya dihilangkan secara bertahap dengan bijaksana. Justru difasilitasi ya, Iya, difasilitasi tentu saja. Baik Ustadz, berikutnya setelah Khamr dan perjudian, kira-kira di ayat 219 ini ada apa lagi Ustadz? Yang nantinya ketika Khamr dan perjudian ini sebagai dasar bahwa kita harus jujur, pertama harus jujur kepada diri sendiri maupun juga kepada anggota keluarga kita, maka ada apa lagi Ustadz kira-kira? Oke, inilah satu-satunya ayat yang terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang kedua adalah wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa gitu. Nah, di sini mereka itu bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus saya sedekahkan. Nah, gitu. Dan katakanlah yang harus disedekahkan itu adalah apa yang lebih dari kebutuhan gitu. Nah, yang lebih dari kebutuhan. Maka setelah ini para sahabat kemudian melihat yang saya miliki itu masih adakah yang lebih dari kebutuhan hidup saya. Nah, ini juga orang harus jujur di sini. Sebenarnya saya itu sudah kebutuhannya terpenuhi apa belum? Kalau sudah terpenuhi, ada lebihnya apa tidak gitu loh. Itu Mbak Evi. Jadi setelah itu, setelah kita teguh meninggalkan larangan Allah, kemudian harus melakukan apa gitu. Nah, ternyata kemudian harus sedekah. Apa yang disedekahkan itu yang lebih dari kebutuhan kita gitu. Itu Mbak. Iya. Ada dua kata Ustadz. Iya. Ini yang kebanyakan dari kita terkadang salah mendefinisikannya. Oke. Apa itu disebut dengan kebutuhan dan apa itu keinginan, Ustadz? Iya. Kira-kira seperti apa definisi secara Islam menjelaskan? Kalau ya itu sebetulnya beda sekali ya. Kalau kebutuhan itu ya secara umum kita tahu kebutuhan pokok kita kan hanya makan, kemudian sandang, lalu tempat tinggal. Kalau sekarang ditambah wifi gitu. Nah, kalau tanpa kan itu juga kebutuhan. Nah, kalau 4 perkara ini terpenuhi, kok masih punya kelebihan? Nah, itulah kelebihan itu kita wajib bersedekah gitu loh. Itu Mbak. Jadi bukan ukurannya bukan apa yang kita inginkan, tapi kebutuhan kita gitu. Jadi katakanlah begini sederhananya, tetapi ini sulit untuk melakukan. Tapi perlu saya sampaikan ini supaya menjadi wacana kita. Misalnya dalam keluarga kita, anggota keluarganya hanya 4. Punya sepeda motor 5 gitu. Punya 5 ya. Punya sepeda motor 5. Berarti kan lebih 1. Lebih 1. Ya. Nah, berarti kita sudah punya kewajiban bersedekah. Kelebihan sepeda motor yang 1 itu diberikanlah kepada kerabat kita yang belum punya. Nah, kalau itu dilaksanakan bagus sekali itu. Bagus sekali itu. Jadi sedekahnya sepeda. Kalau sedekahnya kelebihan kok gitu. Iya. Kelebihan. Nggak mungkin toh satu orang naik motor 2 sekaligus gitu, nggak mungkin. Itu kelebihan. Jadi itu sudah namanya lebih dari kebutuhan. Bahkan dalam kesempatan itu ada seorang ustadz mengatakan, membaca ayat ini Mbak Evi, itu tanya jamaah sekalian, nanti di rumah dihitung bajunya di rumah punya berapa setel. Kalau lebih dari 30 setel, nah berarti dia sudah lebih dari kebutuhan gitu. Nah, coba kalau sudah 30 setel kan tiap hari sudah ganti baju tuh. Iya. Itu sebulan gitu. Jadi hanya ganti baju itu 2 bulan sekali gitu. Nah, itu lebih dari kebutuhan. Nah, kalau orang Islam itu mau berpatokan pada kebutuhan ini, maka insya Allah tidak akan ada orang Islam yang terlantar. Karena orang pasti punya kelebihan dari kebutuhan, kemudian sedekah gitu. Ini catatannya 2 Mbak Evi. Jangan orang yang kekurangan itu bersedekah. Karena diperintahkan sedekah ketika lebih dari kebutuhan. Kemudian yang kedua, jangan orang yang punya kelebihan enggan bersedekah karena keinginannya belum terpenuhi semua gitu.
Nah, kalau keinginan kan tidak pernah ada batasnya. Iya, Ustaz. Tapi kalau kebutuhan itu jelas ukurannya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau keinginan itu tidak ada batasnya, tapi kebutuhan itu jelas ukurannya. Jelas Nah, itu. ukurannya, ya. Ya, baik Ustadz. Ya. Terima kasih sekali. Sangat menarik tentunya di Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ini kita dilatih benar-benar untuk berbuat jujur, Ya. jujur kepada diri kita, jujur kepada keluarga kita, bahkan juga menentukan bagaimana itu sebuah kebutuhan ataupun keinginan kita harus bisa membedakan secara pasti. Ya. Ukurannya, takarannya, sehingga nanti kita bisa memutuskan untuk sesegera mungkin bersedekah ketika itu memang sudah lebih daripada kebutuhan yang kita miliki. Jamaah rahimakumullah, kesempatan kali ini tentu kita sebenarnya masih ingin mengkaji lebih dalam, lebih panjang lagi uraian di Quran Al-Baqarah 219 ini, akan tapi sekali lagi karena keterbatasan waktu yang ada, sehingga tentu kami harapkan di sajian kajianmu Magelang yang berikutnya nanti kita akan kaji lebih panjang dan lebih jauh lagi di ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Terima kasih sekali Ustaz Jumali sama-sama kali ini, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.